Mari, para guru hebat, wujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, yakni memerdekakan dan menyenangkan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salam dan bahagia. Saya Anjar Hapni Siregar, guru sosiologi dari SMA Negeri 1 Bagan Sineba, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Sebagai garda terdepan dalam dunia pendidikan, guru harus mampu memenuhi kebutuhan murid yang beragam. Untuk memenuhi kebutuhan murid yang beragam, guru perlu menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terdiri dari diferensiasi konten, proses, dan juga produk. Pada praktik baik ini, saya menyiapkan berbagai konten pembelajaran untuk pembelajaran yang memerdekakan bagi murid-murid saya. Di antara konten tersebut adalah sumber belajar dari Rumah Belajar Kemdikbud, multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat sendiri, kemudian saya mengarahkan untuk murid menginstal di handphonenya masing-masing. Selain itu, saya juga membuat komik pembelajaran yang dapat diakses murid saat proses pembelajaran berlangsung. Ada juga flip HTML5 yang berisi media atau bahan ajar, sehingga murid yang ingin melihat pembelajaran menggunakan komik, menggunakan sumber belajar, menggunakan multimedia pembelajaran interaktif, atau bahkan mau googling atau juga mau berselancar di YouTube, itu dibebaskan kepada murid saat proses pembelajaran berlangsung. Sehingga konten-konten pembelajaran tidak hanya satu, tapi beragam sesuai dengan yang dibutuhkan oleh murid. Berikut ini beberapa konten pembelajaran seperti flip HTML5, sumber belajar Rumah Belajar Kemdikbud, komik pembelajaran, YouTube, dan juga multimedia pembelajaran interaktif yang dapat diinstal murid di handphonenya masing-masing dengan kuota yang minim, serta pemanfaatannya dapat dilakukan secara offline setelah berhasil diinstal. Penyediaan dan pembuatan konten pembelajaran disesuaikan dari hasil proses coaching terkait minat dan bakat murid, serta kebutuhan murid dalam belajar. Setelah mengetahui kebutuhan belajar murid, yang dilakukan selanjutnya adalah mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang tentunya sudah berdiferensiasi. Langkah selanjutnya adalah membuat konten pembelajaran yang sudah disusun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun untuk diferensiasi proses saat pelaksanaan pembelajaran, guru memberikan pelayanan yang lebih kepada kelompok-kelompok atau individu-individu yang lebih membutuhkan secara khusus. Lebih sering memberikan instruksi-instruksi dalam kelompok kecil dan memberikan waktu lebih untuk penyelesaian tugas bagi kelompok-kelompok tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan dalam penyelesaian tugas tersebut. Selanjutnya adalah diferensiasi produk, di mana pada model pembelajaran yang saya terapkan yaitu model Project Based Learning atau yang sering disebut dengan PJBL, saya membebaskan murid untuk membuat atau menyelesaikan tugas menggunakan media-media yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Berikut ini merupakan produk hasil pembelajaran murid yang telah diupload di Instagram sesuai dengan minat masing-masing murid.
baik berupa infografis, poster, maupun video TikTok, dan juga reportase ataupun komik. Selain konten, proses, dan produk, evaluasi dan refleksi juga harus berdiferensiasi. Untuk evaluasi pembelajaran, saya memerdekakan murid yang bebas memilih apakah memanfaatkan fitur bank soal pada rumah belajar atau kuisis, word wall, maupun multimedia pembelajaran interaktif. Untuk refleksi pembelajaran, saya biasanya memanfaatkan Google Jamboard serta Padlet yang bebas dipilih oleh murid. Selain itu, saya juga merefleksi kegiatan pembelajaran dengan bertanya langsung kepada murid terkait proses pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. Untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya berkomunikasi dengan pengawas sekolah, kepala sekolah, serta rekan guru terkait pelaksanaan yang telah saya lakukan. Alhamdulillah mendapat reaksi positif. Bahkan praktik yang saya lakukan menjadi inspirasi bagi pengawas untuk melakukan apresiasi pengawas pada tahun 2022 ini. Saya dan pengawas sekolah serta beberapa rekan guru lainnya berkolaborasi untuk sharing tentang pembelajaran berdiferensiasi dan praktik pembelajaran berdiferensiasi. Berikut ini merupakan webinar yang dilakukan tentang praktik pembelajaran berdiferensiasi. Adapun kegiatannya dilakukan pada bulan Oktober tahun 2022 ini. Berikut ini merupakan slide yang saya tampilkan saat berbagi pada webinar pembelajaran berdiferensiasi kolaborasi dengan pengawas sekolah, guru dari Provinsi Jawa Tengah dan juga Provinsi Riau. Mari para guru untuk terus berinovasi, wujudkan merdeka belajar. Terima kasih.